Merdeka, Rahayu Sagung Dumadi, Salam Nusantara. Di sanggar meledakkan diri Losdol di Tanah Betoro, sekarang saya sedang berbincang dengan saudara kita yang sudah agak lama sebenarnya saling menguatkan dengan kami. Monggo kenalan dulu, dari mana Mas? Ya, diperkenalkan, saya nama Suwarni dari Kabupaten Trenggalek. Mas Suwarni, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Trenggalek dengan Sidoarjo itu jauh teman-teman, karena Trenggalek sudah perbatasan ya. Iya Mas, iya. Perbatasan dengan Jawa Tengah gitu Mas. Iya, Jawa Tengah. Kalau batas dengan Jawa Tengah di kota apa ya? Dari Trenggalek masih lewat Ponorogo, Magetan, baru Jawa Tengah. Oh iya ya. Pacitan terus. Pacitan, Trenggalek, Ponorogo. Iya. Beliaunya dari Trenggalek, profesinya dalang sekaligus juga petani. Dalang ya tentunya dalang wayang kulit teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau sunat lagi, ini Pak Dalangnya ada di samping saya. Nah, ada sesuatu yang istimewa, terutama tentang perdalangan dan pertaniannya ini. Bagaimana ketika waktu mendalang, melakukan aktivitas dalang, ketika dengan kesadaran dan pendayaan rasanya bagaimana. Dan babak kedua nanti tentang pertanian, yang istimewa ini tentang pertanian nanti. Monggo Mas Warni dengan ceritakan. Pertama saya ucapkan terima kasih sama Mas Bunang, karena saya sudah dipertemukan dengan meditasi Losdol. Terus terang saja sudah lama saya mencari tentang kesejatian ini. Aktivitas saya kan dalang Mas. Setelah saya mengenal Mas Bunang, mengenal tentang meditasi, saya dalang itu ya tanya sama Gusti, gimana Gusti, saya besok mau dalang. Terus di situ kayak ada dawuh itu, ya wis mangkatong gue sing muni aku, sepertinya begitu. Waktu dalang itu Mas ya, itu rasa yang saya rasakan itu plong. Plong rasanya kalau orang Islam di makom Mas. Di sini plong. Dada ini plong. Terus banyak sekali kejutan-kejutan dalam pagelaran. Itu ngambil wayang itu ya seenaknya Mas. Seenaknya. Loh, kok keluar wayang ini? Terus itu ada piwulang, loh kok begini? Begitu. Yang ekstrim itu Mas, waktu dalang itu kan musim hujan. Hujan itu kalau tidak salah ada 1 minggu. Itu terus saya dayai air selama 3 hari ini, air saya dayai terus. Koneksikan dengan air ya? Iya. Airnya diwadahi? Enggak Mas, enggak. Ya dalam apa itu? Ya saya dayai begitu Mas ya. Visualisasi air? Iya, visualisasi air. Waktu dalang itu yang aneh,
setelah tancep kayon pagi itu langsung hujan, Mas. Tancep Tancep kayon kayon itu. selesai pagelaran. Oh, begitu selesai pagelaran Iya. baru turun. Baru turun. Seandainya hujannya itu tadi sore ya gagal ndak wayang. Hmm. Seandainya hujannya tengah malam ya selesai sudah. Karena air langsung ke wayang ke kelir itu. Oh, nggih. Itu yang masalah dalang ya sepertinya ndak seperti yang dulu-dulu, Mas. Nggih. Tuh, Mas Warni, ketika ada gerakan-gerakan yang dikendalikan oleh Gusti dalam wayang tadi, apa ndak ngerusak pakem ceritane wayang? Di situ begini, Mas. Saya dari rumah itu kan sudah membuat lakon Wahyu Purba Sejati. Wahyu Purba Sejati. Iya. Setelah sampai di rumahnya yang Punya gawe. ya punya gawe itu, yang punya gawe itu minta Petruk berperan. Padahal di pakemnya di lakon itu Iya, Petruk ndak ada. Ndak ada. Oh. Setelah yang punya hajat bilang seperti itu, ya oke siap Pak. Lakon itu tetap Wahyu Purba Sejati. Tapi di situ Petruk juga masuk. Masuk. Loh, kok begini? Petruk bisa masuk dalam peran itu. Wahyu Purba Sejati itu kan wahyu tumurunnya Wisnu, terus sama Sri Widowati itu. Mestinya ndak ada cerita Petruk ya. Ndak ada figur Petruk di lakon itu. Nah, Petruk di situ ada, Mas. Ada. Juga mendapat wahyu. Petruknya. Tapi kesimpulan yang pagi itu hanya dia mendapatkan daya dari Wahyu Purba Sejati. Dayanya, kemurniannya yang mendapat Krishna, Sembadra, sama Arjuna dan Baladewa. Terus di pagelaran itu tidak sama dengan pagelaran yang dulu, Mas. Di situ ada Linggayoni, terus Dasamuka itu kalau wayang yang dulu kan setan begitu kan. Tapi dalam pagelaran itu Angkara Murka. Angkara Murka yang mau menumbangkan kewisnuan. Iya. Kesejatian. Kalau yang dulu-dulu keluar setan-setan itu ya setan-setan. Tapi di situ enggak, di situ Angkara Murka yang berada di Tawang Gantung itu ingin menumbangkan kewisnuan yang akan turun. Ketika Arjuna dan Sembadra mau meditasi di Godomadono, itu ada tokoh Angkara Murka yang mau ngajak Linggayoni lewat apa itu? Ya yang jelas kan lewat panu toh, Mas. Kan bangsa-bangsa Angkara. Ini ngajak Linggayoni sama Sembadra, yang perempuan juga mau Linggayoni sama Arjuna. Linggayoni itu maksudnya mau berhubungan badan. Tapi Mas, itu Angkara Murka. Iya. Warnanya warna keangkaramurkaan. Keangkaramurkaan. Jadi saya menyimpulkan di sini banyak fase-fase
frekuensi ini, branding ini. Akhirnya alur cerita wayang menjadi sangat spiritual. Iya, spiritual. Baik ya. Ketika kita melibatkan Gusti dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, warna spiritual itu ternyata akan sangat kuat. Termasuk di dalam dunia perdalangan. Dan memang Mas Warni ya, antara manusia dan Gusti ada sebuah kolaborasi kerjasama yang kalau kita menyediakan diri dengan Gusti untuk berbagi, maka warnanya pun akan menjadi lebih berwarna dan energi spiritualnya juga akan kuat. Kemudian Mas, setelah pagelaran itu selesai, komentar dari tidak tahu itu penonton kah atau waranggononya atau yang punya hajat bagaimana? Yang jelas itu dari teman pengerawit dan pesinden. Itu juga ada kejadian-kejadian yang teman-teman kaget. Loh, mesti ini urung mandek kok mandek paguane. Nah, ketika belakang teman-teman pengerawit itu berhenti, itu yang depan refleks Mas. Refleks ada kesinambungan, terus di situ menjadi baik. Oh gitu ya? Iya. Terus kakak saya itu kan pengendang itu juga sudah lama mengikuti saya itu. Katanya suara saya itu kok tidak seperti dulu. Tidak seperti biasanya. Iya, saya juga tidak tahu. Tapi ketika saya suluk, itu saya ingin membuat cengkok seperti apa, seperti tertuntun. Terus bisa masuk ke dalam suara itu. Lu jenengan dewe ya kaget Mas ya? Iya. Kok iso? Iya. Teman belakang kaget, saya ya refleks Mas. Teman kan belum saya hentikan. Lah di belakang sudah berhenti. Lah ternyata ada sesuatu iki lungkung ini tadi. Campur tangan Gusti semakin merajalela. Kuatkan, hebatkan, dan biar daya Gusti semakin merajalela dalam apapun tindakan, dalam apapun perbuatan kita. Luar biasa. Itu Mas, itu wayangnya masih wayang dari teman. Saya pernah sama Mas Toyib ya. Mas Toyib Probolinggo. Iya. Okay. Coba Mas, Anoman didayai, dayane Anoman jenengan masuk. Waduh. Itu si Mas. Iki lebih. Tidak apa-apa juga. Cuma nanti tak peseni sedikit kalau tentang yang ini. Iya, Mas Toyib luar biasa kalau punya. Itu sudah saya praktekkan Mas. Akhirnya? Daya Anoman saya masukkan, terus saya poles sama cat semua dengan tangan saya. Itu saya memegang Anoman. Itu saya terus berpikir, lah ini carane ndalang sewengi ya klenger. Itu habis Mas, tenaga terkuras. Itu hanya 10 menit saya pegang Anoman. Gitu. Iya Mas, makanya saya tadi bilang ada sedikit
pesan kalau melakukan hal itu. Iya. Nah, ketika itu sudah sinkron, yang terjadi daya Hanoman yang masuk dan daya jenengan akan lebih menggila nantinya. Iya Mas. Ya, nah, Terus- karena ndak sinkron, jenengan sing Iya, saya kalah itu. Saya lemas. kalah. Nah, Iya, terus saya berpikir, loh ini kalau semalam seperti ini ya saya ini yang KO. iya. Ya, ayo dieksplorasi bareng karena kita ini kreator-kreator yang jangan diam, Mas. Curahkan seluruh energi dan kemampuan kita di bidang itu. Kalau bidang perdalangan, eksplorasi sudah daya, energi, kemampuan kita untuk dunia perdalangan itu akan menghasilkan sebuah generasi wayang yang baru nanti, dan itu dibutuhkan oleh kekinian kita. Ya apa caranya wayang ini energinya masuk lagi ke generasi sekarang, jenengan dayai, Mas, sehingga ada kesinambungan antar generasi. Wah, itu nanti menarik. Kita diskusikan lagi. Mas Iya. Thoyib juga suruh dukung lagi. Iya terus. Mas menguatkan. Thoyib terus ini. Ya. Nggih, matur suwun. Mas Thoyib juga salam dari Sanggar. Salah Mas Thoyib. Nah, setelah dari dunia perdalangan, sekarang ke dunia tani. Karena Mas Warni ini petani ulung dan unggul juga. Dengar-dengar Mas Warni nyeleneh nanam jagung di luar musim. Gimana ceritanya, Mas? Selain dalang kan ya, apa Mas ya? Kan masih situasi corona ini kan, yang punya hajat wayangan kan ya sedikit. Terus itu saya nanam jagung, tapi tidak musimnya Mas. Karena dari arahan jenengan ya tanya aja sama Gusti. Ya saya juga tanya, gimana Gusti kalau nandur jagung? Kayak ada Salah mongsoi. yo nandur sepertinya seperti itu. Itu pun saya Mas, menurut panduan dia. Panduan Gusti. Nggih. Ki saleng piro? Telu. Saya ya ikut 3. Oh, Ya rabuke segegem berapa? Segegem dadi 3 kuwaan itu saya ikuti. oh ya. Cek Mas, jenengan kok akrab nemen ambek Gusti? Ya apa iki ceritane ini? Ya itu, setelah saya mengenal Losdo ini sepertinya Gusti itu saya ajak ngobrol itu enak sekali. Kayak terus Nek Gusti dijak ndalang ya dijak ngopi pisan, Mas. Pas enak Gusti ditinggal. Jadi sampai seteknis itu ya jenengan ke komunikasi itu. iya, terus jaraknya berapa? Itu juga ada Mas. Jarak berapa, rabuk seberapa itu. Nggih. Itu. Jagung itu kan mestinya di musim hujan ya. Musim hujan. Waktu nanamnya, sepengetahuan saya, karena saya dulu juga kuliah di pertanian. Walaupun saya akhirnya bukan menjadi petani. Itu Mas, ketika saya menanam jagung itu, tetangga itu enggak ada yang positif itu enggak ada. Musim ini kok nandur jagung. Nah saya juga bilang sama adik saya, kalau saya ini nanti gagal berarti Gustiku ngapusi. Gusti ngapusi, ngeprank. Saya dibuktekne sing bener Gustiku apa Gustimu. Saya begitu. Iya. Saya pertaruhkan. Nah, setelah itu ya
ada mas, tidak hujan ya. Oh, tidak hujan Gusti. Akhirnya saya mendayai tanaman jagung dan semua makhluk yang berada di sini, bumi, air, semuanya saya dayai. Tapi Gusti ini ngelak. Jagung, Gusti jagung. Gusti ini jagung Ya, ngelak. Terus? Nanti malam hujan. Hujan. Padahal gak musim hujan. Tidak musim hujan. Lah, kehebatannya Gusti itu buahnya 2, 3, satu batang. satu batang. Lo normalnya berapa, Mas? Normalnya 2. Dua tongkol itu 2 ya. tongkol. Atas sama bawah. Iya. Lah itu pun yang saya tanam juga saya ngikuti panduan Gusti. Pakai benih apa? Wis diae sebenarnya begitu. Ya. Akhirnya ini 3 tongkol yang keluar. 3 tongkol itu yang banyak, yang jadi itu 2. Tapi yang 3 kemarin istriku ya sudah diambil untuk sayur asem itu. Oh ya. Semua manfaat. Geng. Akhirnya walaupun salah mongso atau tidak musimnya, jagung panennya berhasil. Iya mas, alhamdulillah ini bagus. Dibanding tanaman yang kemarin bagus ini. Tanaman jagung yang mongsoe pas malah bagus. Yang salah mongso. Yang kemarin itu kan belum mengenal Gusti. Oh iya. Jadi ada apa itu istilah penyakit itu kan dipaksa dengan semprotan. Iya. Pakai pestisida. Iya. Kalau kimia. sekarang kan cukup dengan pendayaan itu orang-orangnya itu sudah hilang itu. Jadi Gusti jadi petugas pengendali hama ya, Mas? Iya, karena kan katanya rahmatan tidak ngalamin. Iya. Terus kalau membunuh terus gimana? Oh ini termasuk yang nanam padi itu ya? Iya, padi teman-teman itu kan pakai semprot-semprot untuk membunuh itu mas. Hama-hama itu. Hama berupa hewan dan tanaman, gulma dan pes ya. Iya. Karena sudah mengenal kelembutan dan kewelas asian Gusti, akhirnya jenengan nyemprot hama pun gak tega, Mas. Iya. Saya enggak tega. Iya ya, mateni makhluk juga ya. Iya. Terus di situ gimana Gusti? Ya wis daya wae. Dayai. Didayai. Terus itu ada refleks itu mas, ada refleks ya, ada energi yang negatif itu langsung ambil aja. Waktu mendayai penyakit itu yang berupa pes ya, hewan. Iya. Kemudian dalam pendayaan jenengan merasakan ada energi negatif. Iya. Dan diambil begitu saja. Iya, ada gerakan yang mengambil langsung pulang. Terus efek nyatanya? Kalau yang kemarin itu banyak mas, dapatnya banyak. Panennya? Iya. Tapi banyak yang zong, tidak berisi. Itu sebabnya apa mas? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah kalau yang ini dapatnya itu selisih 3 karung mas. Tapi banyak ini. Banyak yang isi. Iya. Oh maksudnya yang
zong tadi, yang kopong tadi sebelum melakukan pendayaan. Iya. Oh, ya. Di hasil akhir Banyak ini yang tanpa pestisida akhirnya, Mas. tanpa. Terus rabuk Kalau rabuk ya Mas. tetap pakai rabuk ya? Iya. Rabuk kimia maksudnya. Kimia. Iya. Itu nanti pun tinggal Mas, itu pun tetangga sebelah sawah sama ini rabukmu piro, itu nggak masuk akal Mas. Nah, 3 kilo. artinya perbandingannya tidak masuk akal Nggak masuk sebenarnya akal. gitu. Nggak masuk akal. Terus teman saya itu, loh ki kurang rabuk ki, akhirnya ya saya Dayai mana? iya. Jadi begini, Mas Warni, kita itu tidak bisa dan tidak pernah lepas dari Gusti. Tinggal kesadaran kita. Seperti yang tadi waktu kita ngobrol-ngobrol sebelum direkam, kita akan ngobrol tentang meditasi ini bagaimana sih, Mas? Kan pertanyaannya gitu tadi. Iya. Meditasi itu tidak pasif. Kita sedang bekerja dengan Gusti. Justru dengan daya meditasi ini kita aplikasikan dalam profesi kita apa, yang sedang kita lakukan apa, termasuk mendalang, termasuk bertani. Pekerjaan itu bisa kita lakukan dengan meditasi. Kasus pendayaan wereng atau hama yang berupa wereng kah, berupa apa, itu kan energi juga. Iya, energinya. Nah, jenengan ketika mendayai merasakan ada energi negatif, langsung ditarik, dibuang. Efeknya tanpa pestisida, hama berupa hewan juga berkurang. Hal ini, Mas, bisa kita eksplorasi terus. Sudah terbukti bagaimana kalau kita bekerja dengan Gusti dan Gusti bekerja dengan kita, hal-hal yang tidak mungkin menurut akal akhirnya terjadi dengan begitu baiknya. Karena sekali lagi teman-teman ya, energi ini sudah melampaui akal. Jadi jangan terkotak, jangan terpagari oleh keterbatasan akal kita. Akal tidak boleh ditinggal, tetap. Cuma jangan jadikan akal sebagai pengendali atau kusirnya. Kusirnya biar ke Wisnuan kita. Wisnunggal antara manusia dan Gusti itu. Nah, setelah melihat peta yang seperti ini, eksplorasi berikutnya Mas Warni bagaimana ini tentang perdalangan dan perjagungan, perpadian? Ini Mas. Ya, terus saya ngikut gawe Gusti. Jadi sebelum melangkah, apapun yang saya lakukan tidak lepas dari itu semua. Iya Gusti, iya. Ya, pesen aja apa? Dijak ngopi, dijak ngerokok, Mas. Iya. Nah, beliaunya itu Gusti itu kan bagus sing ati. Gusti itu guru sejati, kesejatian kita, yang membimbing kita, yang memberi arahan kepada kita, sehingga semuanya akan menjadi luar biasa. Tidak ada hal yang tidak bisa kita tembus. Kerja atau laku spiritual maupun laku material jangan dipisah-pisah. Nek spiritual urusannya Tuhan, kalau material urusan dunia. Tidak ada yang seperti itu. Semua adalah kolaborasi dan simfoni yang harmonis antara kita dan
Gusti. Sangat menginspirasi bagi teman-teman semua. Testimoni dari Mas Warni sudah sebegitu asiknya dan luar biasa. Terima kasih Mas Warni. Barangkali ada yang mau disampaikan? Ya, pertama saya sangat terima kasih sekali sama Mas Buna, sama Gustiku, yang karena selama ini ya itu saya dalang yang saya cari kan dilaruji. Wong dalang kok ngelakokne dilaruji kok ndak jeruk dilaruji. Iya. Ono perasaan bersalah ya. Nah, dengan kehendak Gusti, alhamdulillah saya dipertemukan Mas Bunang. Saya mengenal tentang kesejatian dan terima kasih sama Mas Toyib, Mas Anam yang selalu saya ajak ngobrol. Iya. Terima kasih teman-teman, semangat dulur Losdol semua. Semangat dulur-dulur Losdol semua. Gusti, I love you Gusti. Matur suwun Mas Warni, matur suwun, sukses selalu. Salam rahayu sagung dumadi. Rahayu.